Yang pertama, makna persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Persatuan berasal dari kata utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung makna bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Kebulatan tersebut sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, yaitu konsep yang meliputi kewilayahan, dan aspek sosial yang meliputi politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, tentang keunggulan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi, Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangatlah banyak, yaitu mencapai ribuan pulau. Namun, walaupun wilayah Indonesia meliputi ribuan pulau, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai. Namun, keadaan tersebut justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman Indonesia juga membuat negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan tersebut menurut Dadang Sudawan diantaranya sebagai berikut. Pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama atau kerama tamahan. Yang keenam, memiliki letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di wilayah sila dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi. Yang terakhir, keindahan alam Indonesia tidak disaksikan lagi. Misalnya pantai-pantai di Bali, seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ada beberapa poin faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, adanya rasa senasib sepenanggungan karena faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya ancaman dari luar negeri yang membangkitkan semangat nasionalisme. Yang keempat, adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kelima, adanya konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, ada masyarakat Indonesia yang heterogen. Yang kedua, ada wilayah negara yang sangat luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan, ancaman, tantangan, dan hambatan. Dan yang keempat, adanya paham etnosentris. Materi yang terakhir adalah perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang menunjukkan sikap dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah yang pertama, kita harus cinta kepada tanah air. Yang kedua, kita harus membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Yang ketiga, kita harus siap berkorban.
Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah Indonesia memang negara yang multikultur, di mana bangsanya itu memiliki kebenekaragaman dari mulai suku, bahasa, agama, dan ras. Namun perbedaan tersebut tidak membuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bercerai-berai, tapi hal itu membuat Indonesia memiliki banyak keunggulan. Inilah beberapa gambaran tentang keunggulan kita dan perjuangan pahlawan kita demi membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi.